Yang namanya DPO itu atas nama Peggy Setiawan. Kemudian ada tanda-tanda di telinga. Nah sekarang gini deh, ya di telinganya Peggy Setiawan anak Pak Cecep ada bekas jahitan operasi, bekas anting nggak? Ya, ada bekas anting nggak di telinganya? Ya, coba perhatikan. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, lalu like, komen, dan share supaya akun ini jauh lebih berkembang. Terima kasih. Mbak Widya benar-benar teliti. Ada orang sekarang bekas jahitan di telinga aja bisa tahu. Itu ya. Bikin ketar-ketir aja. Meresahkan. Tapi bagaimana nasib Peggy Setiawan yang kuli bangunan? Dalam kategori apa ya saya meresahkan? Bisa jadi bukti saya untuk butuh masuk penjara. keadilan kok. Kasian juga kok dibilang meresahkan. Nah sekarang gini. Padahal sekarang mereka mengatakan kebenarannya. Dipenjarakan untuk kedua kalinya. Karena mereka tidak tahu. Bagaimana dengan Liga keadilan Akbar? didapatkan oleh akan dijebloskan pula ke penjara kembali karena mereka mengatakan yang sebenarnya. Kemudian DBAP ulang bahwa mereka menyebarkan hoax, memberi keterangan palsu, padahal mereka udah jujur. Ini ada apa ya dengan kalian, bapak-bapak aparat? Kok saya yang heran itu Bapak Kapolri belum bicara loh sampai saat ini. Ya, Bapak Kapolri yang terhormat, kok belum bicara sampai saat ini? Saka sekarang ini akan dijebloskan ke penjara untuk kedua kalinya karena dengan alasan bilang kalau Saka itu dibayar. Ya, memberikan keterangan palsu, Pak. Bagaimana bisa bilang kalau Saka itu dibayar? Kalau mereka itu dijeblosin udah disiksa kemarin, bilang dipaksa. Yang dipaksa sama maksa yang mana? Coba bener enggak? Ya kan? Apakah Saka selama ini kasus sajam, ya kasus senjata tajam itu dipaksa untuk mengakui bahwa mereka lah pelaku kasus pinah? Itu baru betul, itu paksaan Pak. Itu baru betul. Tapi kalau yang namanya Saka dibilang bayaran nggak mungkin banget. Itu baru nggak mungkin ya. Yang saya heran begini Pak. Coba katanya ya yang namanya DPO itu atas nama Peggy Setiawan. Kemudian ada tanda-tanda di telinga. Nah sekarang gini deh. Ya di telinganya Peggy Setiawan anak Pak Cecep ada bekas jahitan operasi, bekas anting nggak? Ya ada bekas anting nggak di telinganya? Ya, coba perhatikan. Ya, jangan dibodohi lah masyarakat ini. Saya bilang bisa aja kalian membodohi yang namanya masyarakat di Indonesia. Ya kan, tidak sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Coba perhatikan, telinganya yang namanya Peggy Setiawan, DPO itu katanya tanda-tandanya katanya waktu itu kan telinganya ada bekas anting. Coba periksa jahitan bekas anting yang ada di telinganya Peggy, anaknya Cecep. Masuk akal nggak kira-kira? Itu ada bekas jahitannya loh Pak. Nah sekarang bilang kalau Peggy Setiawan itu benar-benar pelakunya hanya modal gambar, hanya modal foto. Ini yang nggak masuk akal. Ya Allah, kapanlah Indonesia ini ya butuh pemimpin yang benar-benar hukumnya terbuka. Ini kami ya sebagai rakyat kecil ditindas. 8 orang dipenjarakan, orang kasus senjata sajam ya senjata tajam dipaksa untuk mengakui kasusnya Pina, ya kan? Orang mendampingi orang ini karena dungunya anak-anak itu tersebut, ya polosnya anak-anak tersebut itu nggak ngeh siapa yang mendampingi mereka, siapa pengacara mereka, nggak ada yang kenal. Ternyata ada Haryanti, ternyata ada Purwanti, orang-orang yang dari Narkebe juga yang mendampingi Saka pada waktu itu. Nah sekarang Saka dijeblosin lagi ke penjara, ya kan? Ada apa ini hukum? Hoi, ada apa hukum Indonesia ini? Saka udah memberikan keterangan di situ, ya bla 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 bla, ya kan? Nah kemudian dia dijebloskan kembali untuk kedua kalinya ini, ya tak? Terus apa kabar dengan Liga Akbar? Bagaimana? Mau masuk lagi ke penjara untuk kedua kali? Agar mereka nggak bisa buka mulut. Terus yang 7? Yang 7 bagaimana? Nah, sekarang bebas. Yo, kira-kira di Indonesia masih adakah nggak sih orang yang membela untuk rakyat kecil yang model begini? Atau aparatur negara sebagian kalau
ya yang benar-benar membela rakyat ini bisa nggak sih bersuara menolong orang-orang kecil ini ya? Kenapa orang-orang kecil yang tertindas terus? Ya, untuk kedua kalinya loh Saka ini ya dipenjarakan, dijebloskan karena kemarin ada wawancara ya seorang Saka ya mengangkat kejujurannya itu kemudian dijebloskan kembali untuk kedua kalinya. Tega kali Pak, tega kali hukum ini. Kemudian saya dibilang meresahkan. Saya tuh nggak meresahkan, butuh keadilan. Periksalah orang-orang yang dari awalnya, ya kan? Seperti itu aja kok. Sampai saat ini Kapolri juga saya belum ada dengar kata-katanya untuk membela rakyat-rakyat kecil ini. Ya Pak ya. Coba Pak, ya DPO yang sebenarnya orang yang menaruh Vina di yang namanya jembatan, ya kan itu ada CCTV terutama. Kemudian orang-orang terdekat Vina berkeliaran, ya termasuk kakaknya sekarang ini menggunakan Facebooknya, katanya ponselnya ada di tangan polisi. Kok bisa kakaknya sekarang menggantikan yang namanya akunnya Vina? Ya kan, ini udah direkayasa sedemikian rupa. Ini untuk menjebloskan Saka untuk kedua kalinya. Alasannya apa? Dibilang selalu memberikan keterangan palsu. Jelas-jelas kok di TV televisi swasta kemarin diwawancara yang namanya Saka. Benar-benar ini seharusnya Pak tangkap Mel-Mel ya, tangkaplah AF, yaitu yang seharusnya Pak. Bukan orang yang udah ini Liga Akbar, ya terus kemudian yang namanya Saka, Peggy Setiawan kalian korbankan. Orang-orang yang benar-benar tidak tahu apa-apa dipaksa. Yang lebih lucu lagi Pak, pada tahun reka ulang 2016 lalu ya mereka itu dipaksa untuk memperagakan perbuatan mereka yang tidak pernah mereka lakukan gitu. Bagaimana kakunya Pak? Bukan otak mereka karena dipandu, dibuatkan skenario gitu kan. Coba ambillah pada diri Bapak sendiri, seandainya Bapak tidak melakukannya, apa disuruh meragakan, bagaimana kakunya Pak? Di mana letak keadilan rakyat Indonesia? Saat ini juga Saka disuruh ditangkap, dipenjarakan untuk kedua kalinya. Besok Liga Akbar. Ya kan? Sekarang Liga Akbar kan. Nah, dengan narasi bilang kalau yang namanya saksi-saksi seperti Liga Akbar, seperti yang namanya Saka itu orang dibayar. Kalau memang dibayar nggak mungkin orang tuanya miskin terus seperti itu. Ya kan? Buktinya mana? Yang seharusnya diperiksa orang-orang yang ngomong itu. Orang-orang yang ngomong itu loh Pak. Kalau orang-orang berteriak bilang kalau Saka dan Liga Akbar itu dibayar untuk memberikan kesaksian palsu, coba ya orang yang ngomong itu dulu diperiksa. Ya. Dibilang kita meresahkan. Bagi saya sih kenapa kalau kalian bukan pelakunya kenapa kalian resah? Saya kan minta dimulai dari itu aja. Itu aja kok. Ya kan, jangan memberikan, cobalah jujur supaya rakyat ini tenang, lega ya. Untuk Bapak Ibtu Rudiana coba buka seadanya Pak, minta perlindungan kepada Bapak Presiden atau di lembaga ini baru betul ya. Asalkan Bapak itu bicara dengan tegas, dengan apa adanya ya, kronologinya seperti apa ya, coba lah Pak, CCTV berikan sama orang-orang. Itu orang-orang ya sekarang memberikan kemarin itu memberikan keterangan bahwa mereka tidak tahu apa-apa, dipanggil dari warung agar memberikan keterangan karena dekat sama Vina dan ini. Kemudian mereka juga yang diintimidasi. Lalu sekarang bilang mereka memberikan keterangan palsu. Nah, yang sebenarnya yang palsu yang mana? Coba. Apakah Bapak Ibtu Rudiana memanggil yang namanya Liga Akbar agar mengakui bahwa ini begini, terus kemudian setelah diwawancara di televisi Liga Akbar mengatakan sebenarnya dibilang mereka ini memberikan keterangan palsu.
Kok banyak yang ini ya, yang banyak yang rusuh ketika ada orang seperti Saka, seperti yang namanya Liga Akbar mengangkat ya pembicaraan bahwa si A yang menyuruh, yang seperti sini udah hampir loh itu kemarin. Kok tiba-tiba jadi mereka yang ditangkap kembali gitu? Pertanyaan saya, ada apa ini? Permainan apa lagi ini? Ya, ada apa ini Pak? Permainan apa lagi? Indonesia butuh keadilan, butuh kejujuran, Bapak. Itu yang perlu diangkat. Kenapa dipenjarakan kembali kedua orang ini? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.